Oke, halo guys, kembali lagi di channel saya Yanto Jega. Di sebelah saya ini sudah ada TV terbaru lagi dari Polytron. Ini adalah yang Google TV berukuran 32 inch. Di video saya sebelumnya banyak yang berkomentar mengenai TV Polytron yang Google TV. Bang, kapan akan Polytron mengeluarkan Google TV yang berukuran 32 inch? Dan jawabannya sudah ada di depan teman-teman. Ini Polytron sudah mendengarkan dan dia mengeluarkan yang Google TV-nya. Nah, ini baru datang di tanggal 20 Juni kemarin 2024 dan baru saya ada kesempatan untuk reviewnya. Jadi teman-teman di sini nanti kita akan lihat fitur-fitur apa saja yang terdapat pada TV Polytron yang Google TV yang terbaru ini. Oke, untuk tipenya ini adalah TV Polytron PLD 32RG 9059 dan ini akan menjadi penggantinya TV Polytron PLD 32AG 5959 dan yang PLD 32AG 5759. Yang TV ini dia ada di soundbar dan ada yang tower speakernya. Untuk yang soundbarnya ada di video saya sebelumnya sudah saya review dan teman-teman bisa lihat. Dan untuk yang tower speakernya nanti akan saya bikin reviewnya di video selanjutnya. Ini yang tanpa speaker, jadi speakernya sudah ada di dalam TV-nya atau speaker internalnya. Jadi kalau misalkan mau gedein suara, teman-teman tinggal pakai speaker aktif atau beli soundbar lagi biar lebih menggelegar lagi suaranya. Sip. Oke, teman-teman, ini adalah yang Google TV. Kalau yang Google TV-nya untuk harganya kalau di toko kita harganya di 2.135.000. Kalau kemarin yang Android-nya harganya di 2.125.000. Beda 10.000. Lebih saya rekomendasiin yang Google TV-nya. Beda 10.000 ya. Nah, teman-teman, kalau yang 32AG 5959 juga kemarin saya rekomendasiin karena dia dari segi panel itu dan suaranya dari speaker TV-nya itu lebih bagus ya daripada yang PLD 32AG 5759. Untuk dari panel yang 5959 itu sudah harapannya dan bagus kualitas gambarnya. Nah, teman-teman, langsung saja kita review dari yang TV Polytron PLD 32RG 9059 ini yang terbaru. Dan seperti biasa, sebelum kita unboxing dan apa saja yang kita dapatkan dari TV Polytron ini, kita review dulu dari segi dus luarnya. Oke, dari dus luarnya di sini seperti biasa untuk dari dus Polytron ini warna atasnya merah dan warna bawahnya seperti ini polos ya. Di sini ada tulisan Polytron Google TV. Dan di sini ada LED TV 32 inch. Ini adalah yang berukuran 32 inch. Kalau yang 43-nya kemarinnya udah keluar ya. Itu yang 43 UG 5959. Itu udah keluar, udah lama ya, udah di tahun 2023 kemarin. Dan udah saya review. Teman-teman juga bisa lihat perbedaannya. Dan fiturnya beda ya dengan yang PLD 43 UG 5959. Kalau yang ini dia nggak bisa Google Voice di depan TV-nya. Jadi hanya di remote-nya saja. Kalau yang 43UG 5959 kemarin itu bisa Google Voice di depan TV-nya. Nah, di bawah sini Chromecast Blue-in sudah support. Jadi kalau TV ini teman-teman bisa juga screen mirroring ya. Screen mirroring-nya hampir sama dengan yang Android, tapi kalau yang Android kan dia pakai aplikasi. Cuman kalau yang ini dia nggak pakai aplikasi, tapi dia harus pakai WiFi yang sama. Nanti akan saya kasih tutorialnya. Nah, di sini ada Mola TV. Untuk Mola TV dari Polytron tetap masih gratis 12 bulan dan aplikasi videonya juga tetap 12 bulan gratis. Jadi, teman-teman tinggal login pakai nomor telepon kalau yang di aplikasi videonya atau pakai emailnya juga. Nah, untuk kalau Mola TV-nya nanti teman-teman bisa lihat cara dan tutorialnya bagaimana cara klaim gratis Mola TV dari Polytron ini di video saya sebelumnya dan akan saya taruh di linknya di deskripsi video ini juga. Sudah ada Netflix, rata-rata sekarang orang-orang cari-cari yang ada Netflix ya, karena kualitas dari video yang ada di Netflix buat nonton itu lebih bagus ya, dan suaranya juga mantap. Terus hampir lengkap lah untuk dari film-filmnya juga. Dan kalau yang Smart TV rata-rata sudah ada YouTube-nya ya. Jadi itu adalah aplikasi paling utamanya ya. Mau yang Smart TV, Easy Smart, mau yang Android, mau yang Google TV sudah ada semua aplikasi-aplikasi YouTube-nya. Dan paling bagus dari Polytron adalah garansi panel 5 tahun. Jadi nggak semua sekarang untuk merek-merek TV itu akan ngasih garansi panel 5 tahun teman-teman.
Nah, di sini juga untuk klaim garansinya nggak bisa sembarangan ya. Kalau misalkan kena benturan, kena cairan ya nggak bisa diklaim. Kecuali kayak unitnya mati, layarnya bergaris-garis, atau ada bulatan-bulatan putih ya. Biasanya di TV-TV itu di layar-layar LED ada itu kan. Nah, itu teman-teman bisa klaim ke Polytronnya. Dan itu juga ada garansi jasa ini ya, servisnya ya. Itu 5 tahun juga. Terus dari petir itu kalau TV teman-teman kena petir atau TV Polytron ini kena petir, teman-teman bisa klaim ke Polytronnya juga ya. Itu selama 5 tahun bisa diklaim. Terus dari remote speaker itu udah garansi 5 tahun ya. Terus di sana teman-teman ada Hey Google. Jadi Google Voice tadi teman-teman. Jadi Hey Google-nya bisa kita kasih perintah di remote-nya untuk mencari sesuatu ya. Dan itu Google Assistant namanya. Dan ini adalah bagian belakangnya. Dan di sana ada tipenya PLD 32RG9059. Jadi RG-nya ini Polytron dan G-nya ini adalah Google TV. Oke, untuk TV-nya ini dibuatnya di Indonesia ya teman-teman. Oke, ini di belakangnya dan TV ini juga sudah support digital TV. Jadi teman-teman nggak usah beli lagi set-top box buat nangkap siaran digitalnya juga. Jadi tinggal pasang antena saja dan cari channelnya. Nanti kan saya kasih tutorial juga bagaimana cara mencari channelnya. Dan ini adalah bagian dari depannya. Kalau bagian dari depannya ini hati-hati ya teman-teman, jangan sampai dipukul ini. Ini adalah bagian dari panelnya. Dan nggak ada yang lebih atau yang keterangan yang lain, hanya dari petunjuk bagian panelnya. Oke, sekarang kita langsung saja unboxing dan lihat apa saja yang kita dapatkan pada saat beli TV Polytron PLD 32RG9059 ini. Oke, di atasnya ada kaki kiri kanan dan ini plastik ya. Ini kakinya cakar seperti ini modelnya. Terus kita dapat remote. Remote-nya agak kecil ya, sama dengan yang PLD 32BG-nya. Ini simple ya, pengoperasiannya nggak ada tombol-tombolnya. Maksudnya tombol angka ya. Dan terus ada baterai remote. Dan di sini ada baut kakinya dan ada karet buat di kakinya. Dan di sini ada buat buku garansi dan buku panduan. Oke, teman-teman, kalau angkat TV-nya nanti di sini ada plastik. Jadi kita tinggal gini aja. Ya, kalau teman-teman pasang kakinya, tinggal ke bawahin aja dusnya ya. Bawahin kayak gini. Bisa gini. Yap. Dan kita keluarin TV-nya. Oke, ini dia bagian belakang dari TV-nya. Kalau bagian belakang dari TV-nya ini sudah bisa di bracket teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa bracket TV-nya di dinding. Dan lubang bracketnya ini ada 4. Ya. Di sini ada 1, 2, 3, dan 4. Oke, kita dekatkan saja kamera biar lebih real ya untuk dari TV-nya. Kalau tipisnya dari samping ya teman-teman bisa lihat. Untuk tipisnya seperti ini. Ya, ini tipis. Dan bagian sebelahnya juga seperti ini. Dan ini TV-nya lumayan ringan, ada sekitaran nggak nyampe 5 kilo ya, 3 kiloan ada. Ini layar depannya. Oke, teman-teman, ini adalah bagian belakang dari TV Polytron PLD 32RG9059. Ini bagian sini, ini plat ya, besi. Ini masih bisa nempel magnet, ini agak lumayan keras. Dan di bagian sini adalah plastik. Ya, ini bagian plastik, ini bagian plastik juga, plastik. Dan bisa di bracket ya, ini lubang bracketnya ada 4, 1, 2, dan 3, dan 4. Terus untuk dari tipenya ini, kalau dari tipenya PLD 32RG9059 ya, dibuatnya di Indonesia dan untuk dari daya listriknya di 50 watt, sudah SNI. Nah, untuk dari input-inputnya ada di sebelah sini. Di sini ada LAN. Ini adalah buat jaringan internet, teman-teman. Jadi TV ini bisa pakai WiFi dan bisa pakai kabel juga.
Jadi ini kabelannya. Jadi buat internet lebih stabil sih pakai kabelan. Terus di sini ada digital audio out-nya. Ini pakai yang optikal. Nah, kalau di soundbar teman-teman nggak ada line in atau aux, bisa pakai yang optikal ini. Dan terus teman-teman ini ada AirPod-nya juga. Jadi si TV ini bisa ngeluarin suara juga ke speaker aktif ya, pakai AirPod ini. Ujung headset biasa ya. Seperti ini. Dan di sini ada AV-in dan ada buat antena. Terus di sini ada HDMI-nya. Untuk HDMI-nya ada 3. Ada 2 lagi di sebelah sini. Ya. HDMI 3-nya ini ada HDMI ARC-nya. Dan ada 2 USB di sini. Untuk dari voltase USB-nya ini di 5 volt 500 mAh. Jadi bisa buat ngecas HP ya. Di sini double ya. Ada misal 2 dan 3. Kalau HDMI 3-nya ARC ini bagus buat kayak home theater atau buat player ya. Dan ini kabel powernya untuk ujungnya sama ya seperti yang biasa. Dan ini ada sekitaran 1,5 meter ya panjangnya. Dan di bawah sini ada buat lubang speakernya teman-teman. Ini berbeda dengan yang nggak pakai speaker. Ini kelihatannya speakernya sudah di dalam sini. Ya. Dan di bawah sini ada buat indikator TV-nya dan tombol-tombolnya. Di sini ada tombol menu, RC dan volume naik turunnya di sini. Dan ini speaker yang sebelahnya, jadi 2 speaker ya, sebelah kiri dan kanan. Dan ini tampilan dari depan TV-nya. Oke, di sini ada YouTube, Netflix, Mola TV, Chromecast Plug-in, Hey Google, sudah digital TV dan Google TV. Untuk garansinya 5 tahun. Oke, teman-teman, untuk dari frame-nya, frame bawahnya ini agak tebal, seperti yang PLD32AG-nya, ini juga tebal. Dan frame dari TV-nya ini agak tipis ya, daripada yang PLD32AG. Yap, ini lebih tipis. Dan terus untuk dari sisinya ini masih ini ya, masih terlindung dengan plat yang di sini tadi, yang belakangnya. Ini nggak mudah juga kalau kena benturan, nggak terlalu ya. Tapi ya ngapain juga kita pukul ya TV-nya, kita beli TV pukul-pukul, aduh sayang banget duitnya. Oke, sisi-sisinya sini ya seperti ini, tipis banget ya. Ini frameless. Oke, kita pasang dulu kakinya teman-teman. Untuk pasang kakinya nanti udah ada keterangannya di sinilah, ada R ya. Jadi pasangnya seperti ini. Jadi kalau enggak, di depannya ini yang lurusnya seperti ini. Oke, ya, modelnya seperti ini. Jadi yang lurusnya yang di depan. Oke, teman-teman, ini kita sudah pajang TV-nya dan modelnya seperti ini dari bagian depannya. Dan ini model bagian sampingnya. Dan ini model bagian belakangnya. Sekarang kita lihat dari samping. Nah, posisinya seperti ini teman-teman. Ini tipisnya seperti ini ya. Ini tipis dari unitnya seperti ini. Ada dari bawah. Ya, seperti itu tipisnya. Nah, ini tadi frame-nya. Ini teman-teman lihat, ini tipisnya seperti ini. Oke, sekarang kita setting dari TV-nya. Oke, teman-teman, ini kita sudah colokin TV-nya dan sekarang kita akan setting. Dan untuk bentuk dari remote-nya tadi ya seperti ini. Ini kita sudah pasang baterainya dan ini remote-nya infrared dan Bluetooth teman-teman ya. Nanti kita akan sambung dari Bluetooth-nya. Sekarang kita tekan dulu dari power. Jadi kalau kita langsung colokin, dia nggak langsung ke logo Polytron, tapi kita harus tekan dari power bawahnya atau dari remote-nya. Oke,
Dia sudah muncul dari Google TV-nya. Terus kita akan tunggu sampai ini akan loading. Dia nanti akan muncul teman-teman untuk dari pilihan dan teman-teman bisa ikutin cara ini untuk setting TV-nya ya. Jadi biar lebih gampang, teman-teman bisa ikutin. Kita lewatkan dulu dari penyambungan remote-nya. Jadi di bawah sini ada tombol lewatkan ya. Kita lewatkan dulu dari penyambungan remote-nya. Nanti kita akan sambung ulang dari remote-nya. Oke. Di sini ada pilihan dari area ya, kita pilih dari Indonesia dan wilayahnya Indonesia juga. Terus di sini teman-teman langsung saja siapkan TV biasa dulu. Ya. Terus untuk penyambungan dari internetnya juga jangan dulu disambung ya. Biar nggak loading. Kita lihat dan terima. Terus di sini teman-teman bisa masukkan sandi. Sandinya ini teman-teman bawaannya ini nggak bisa 00, tapi bisa 11, 4 kali. Ya. Ini kalau posisinya di seperti ini teman-teman tinggal tekan aja ke bawah. Nah ini 1111 ya. Karena nggak ada angka di sini, jadi kita nggak bisa nekan di sini. Nah kalau misalkan masukin kode pos, dia akan muncul pop-up angka ya di sini. Keyboardnya pop-up keyboardnya, dan teman-teman masukin kode pos sesuai tempat tinggal teman-teman. Ini gunanya kode pos ini untuk peringatan ya. Kalau misalkan dari ada bencana di daerah itu nanti akan muncul di layar TV. Nah di sini kita tekan 11 atau sesuaikan dengan kode pos tempat tinggal teman-teman. Nah di sini teman-teman jangan salah pilih. Di sini beranda ini adalah buat di rumah. Kalau di retail ini adalah buat di toko. Jadi nanti kalau retail teman-teman pilih, ini nanti POV akan muncul di bagian layar ini dari Polytronnya. Jadi kita pilih yang beranda buat di rumah. Terus di sini ada mode penghematan, kita pilih saja mode penghematan di sini. Dan kita lewatkan dulu untuk dari pencarian channel, penalaan. Ini antena, ini ada antena atau digital TV. Dan kabel ini adalah TV kabel ya. Itu beda ya. Kita lewatkan saja dulu. Dan di sini insert aja. Oke, ya akan muncul ke tampilan beranda dari Android. Nah, dia ini langsung ke Google TV TV Live TV ya. Nah, ini dia tampilan dari beranda Google TV-nya sebelum kita login. Ini nanti kalau kita login beda ya tampilannya teman-teman ya. Nanti beda tampilannya. Kita akan nanti login atau masukkan akun nanti di sini. Nah, sebelumnya itu kita cari channel. Di sini ada aplikasi Live TV. Teman-teman bisa langsung tekan aja ini pengaturan, tombol pengaturan. Di sini ada. Dia langsung ke pengaturan kan. Ini tombol pengaturan. Dan di sana pilih pengaturan. Dan di bawah sini ada saluran. Saluran lagi, teman-teman tekan itu. Di sini ada analog. Ini masih ada analognya, tapi udah nggak dapet ya yang analognya. Di sini ada antena, itu adalah digital TV. Nah, itu yang akan kita pilih, itu buat digital TV. Nah, teman-teman sebelum pemindaian, kita matikan LCN-nya biar urutan channelnya ada ya. Kalau misalkan LCN-nya nggak dimatiin, biasanya nomor urutnya 300, 800. Nah, ini kita pilih lebih baik matiin. Baru kita pindahin. Kalau sudah terpasang antenanya, teman-teman, kita langsung saja pindahin. Kalau belum, ya kita lewatkan saja dulu. Kalau di sini saya belum pasang antenanya. Nah, kalau misalkan channelnya nggak dapat banyak, itu nanti kendalanya dari antena ya, teman-teman. Tinggal diarahin aja antenanya. Jadi kita tinggal tekan pemindaian. Karena saya nggak pakai antena, teman-teman, ini nggak bakalan bisa ketangkap. Nah, kalau muncul seperti ini, tinggal teman-teman tekan OK aja. Dia akan muncul pop-up angkanya, dan tinggal tekan centangnya. Nanti akan ada pencarian dari channelnya. Ya. Ini tungguin sampai 100%, nanti akan muncul di sini untuk angka-angka dari berapa channel yang didapatnya. Karena saya nggak pakai antena, ini buat demo toko, jadi kita skip aja dulu. Kita langsung saja ke beranda. Nanti kalau teman-teman kurang mengerti, boleh nanti teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya. Untuk mengaktifkan Google Voice di TV-nya, kita harus sambungkan dulu dari remote-nya atau pairing dari remote-nya. Nah, untuk cara pairing remote dari PLD32 RG9059 ini caranya seperti ini. Teman-teman tinggal ke pengaturan atau
tekan tombol yang di sini. Ini adalah tombol pengaturan, dia langsung muncul seperti ini. Dan kita pilih OK. Dan teman-teman bisa pilih ke remote accessories. Di sini teman-teman juga nanti bisa buat menambah speaker aktif ya. Kalau yang pakai Bluetooth bisa teman-teman ke sini. Jadi ini menyambungkan Bluetooth mau ke speaker aktif. Nah, munculnya seperti ini nanti. Ini adalah daftar dari Bluetooth yang ada di area ini. Dan untuk pairing remote-nya teman-teman tinggal tekan ini aja. Ini bagian left seperti ini tulisannya, left dan home. Teman-teman tekan ini dan ini. Ini dan ini. Nah, harusnya muncul ya teman-teman. Ini kan ini muncul ya hijau. Sampai ke warna hijau. Ini kita dekatkan dan kita cari namanya remote GTV. Ini di sini mana namanya ya? Ini namanya di sini Polytron GTV remote. Di sini muncul ya. Ini hijau-hijau, kedip-kedip. Dan di sini menyandingkan. Nah, dia lagi menghubungkan. Dan sudah tersambung ya. Sudah tersambung dan di sini ada daftar dari remote-nya ini. Jadi warnanya berubah ya, jadi hijau bukan merah. Kalau tadi kan merah. Nah, kalau misalkan udah seperti ini kita mau tutup infrarednya juga bisa ya, tetap bisa main ya. Ini. Nah, untuk Google Voice-nya nanti kita harus login dulu ya, teman-teman. Kita login dulu dari TV-nya. Oke, untuk login, teman-teman sambungkan dulu dari WiFi-nya. Bisa ke pengaturan sini. Di sini ada WiFi. Kita nyalakan. Dan akan muncul nanti daftar WiFi di sini. Tinggal masukkan password WiFi, teman-teman. Oke, kalau sudah terhubung seperti itu. Dan kalau di sini, teman-teman, ini tulisannya terhubung. Itu berarti udah bagus ya internetnya. Kalau di sini ada tulisnya koneksi internet nggak ada, itu biasanya teman-teman harus matikan atau reboot ulang dari WiFi atau hotspot handphone teman-teman, atau nyalakan ulang WiFi-nya ya, cabut colokan WiFi-nya, dan teman-teman bisa nyambungkan ulang. Nah, sekarang kita ke menu ya, beranda home-nya. Di sini teman-teman tinggal siapkan Google TV, dan di sini akan login dari email. Teman-teman bisa login email yang biasa ya, yang ada di handphone teman-teman. Jangan lupa sandinya. Kalau lupa sandinya ya pakai akun Google yang lainnya. Oke, di sini tinggal input aja. Nah, kalau misalkan si keyboardnya belum muncul atau seperti ini, teman-teman tinggal tekan OK ya. Jadi nanti dia akan otomatis muncul. Nah, di sini tinggal teman-teman juga masukkan sandinya. Oke, kalau sudah benar sandinya nanti akan loading langsung seperti ini. Dan teman-teman dia langsung bawa ke sini. Kita lihat dan terima. Sama seperti pengaturan dari awal yang tadi ya. Seperti awal ya, dia login gitu, dari TV-nya. Dan di sini teman-teman nanti akan nunggu sekitaran ya ada nyampe 15 menit ya untuk loadingnya. Sama seperti kalau kita lagi nyalain handphone baru itu biasanya lama ya. Dan TV ini juga sama seperti itu ya. Nah, di sini kita lanjutkan saja. Oke. Di sini kita konfirmasi, jangan pilih dulu aplikasinya ya, kita konfirmasi aja. Kalau kita pilih aplikasinya dia akan centang seperti ini. Kita jangan pilih dulu, kita konfirmasi aja. Oke, dan di sini kita pilih antena, teman-teman ya. Jadi jangan kabel. Kalau yang kabel ini adalah yang TV langganan. Kalau di sini kita pilih antena. Tapi karena kita udah cari channel tadi, teman-teman bisa lewatkan saja atau langkahin dari angka ini. Nah, ini yang nanti kita akan tunggu sampai dari 0 ini sampai 100% TV-nya. Oke, teman-teman, setelah kita login, tampilannya seperti ini ya. Jadi ini adalah riwayat tontonan saya di akun ini. Jadi kalau misalkan teman-teman login dengan email yang di YouTube, nanti akan tampil seperti ini juga ya di bawah sini. Nah, ini adalah menu utama setelah kita login dari Google TV Polytron PLD32RG
9059. Nah, di sini teman-teman nggak ada Play Store ya. Jadi sama kayak Google TV yang lain. Kalau yang Android kan kita untuk download aplikasi harus ada Play Store dulu baru bisa ke download atau muncul aplikasi seperti ini. Nah, kalau di Google TV dia nggak akan ada Play Store teman-teman. Kalau teman-teman cari nggak akan ada. Jadi dia langsung ke aplikasi. Nah, ini aplikasi yang lainnya nanti yang sudah terinstall muncul di atas ini. Ya, kalau misalkan untuk yang lainnya nanti teman-teman tinggal download aja ya di aplikasi yang lainnya. Dan bukan hanya sampai di sini, tadi teman-teman pilihnya di sini di hiburan contohnya. Tuh ada banyak beberapa aplikasi di sini buat hiburan tuh. Ya, Netflix seperti itu, Apple TV, Mola TV. Teman-teman tinggal pilih aja ya di sini. Terus kayak musik juga di sini banyak ya aplikasinya. Dan pakai remote-nya lumayan fast ya. Ya, ini cepat. Dan di sini kayak pemutaran juga. Di station juga ada di sini ya. Terus ada FLC juga sudah ada. Dan masih banyak alat pemutaran yang lainnya di sini ya. Terus dari alat, gaya hidup, olahraga, berita, majalah, pendidikan, kesehatan, dan informasi, dan bisnis. Terus untuk download file, teman-teman bisa nyimpen di sini ya. Kalau sudah terdownload filenya, teman-teman bisa download aplikasi yang ini. Ini yang saya pakai. Itu ada udah link juga. Oke, sekarang kita cek dari kualitas gambarnya teman-teman. Ini kita cari ke YouTube. Dan kita cari video 4K ya. Video. Nah, di sini ada beberapa untuk video 4K. Kita akan coba untuk dari segi warnanya. Ini kita pilih yang ini dulu ya. Oke, ini dia kualitas gambar dari TV Polytron PLD32RG 9059 dan suaranya lumayan kencang ya. Ini bagus ya suaranya. Ini warnanya keluar teman-teman. Nah, ini saya stop. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau TV-nya sudah support HDR, di belakangnya ini ada tulisan HDR-nya. Ya, jadi sudah support HDR. Dan untuk resolusi gambar dari TV ini dia masih HD ya, belum Full HD. Ini masih HD. Dan teman-teman bisa ngatur di pengaturan untuk dari kualitas gambarnya ke pengaturan atau ke sini ya, bisa cepat di sini juga. Teman-teman tinggal ke foto. Ini kita atur dulu, di stop dulu ya. Stop dulu ya. Ini tadi mundurin ini biar kita ngeliatin warnanya ya. Ini ke pengaturan gambar foto di sini. Nah, teman-teman di sini ada pilihan ya, mode fotonya itu ada pengguna. Kalau pengguna modelnya seperti ini, kualitas gambarnya agak redup. Terus kalau standar, kalau jernih dia terang. Terus ada mode olahraganya juga, jadi beda-beda ya gambarnya. Terus ada mode film. Nah, ini mode game, jadi berubah-ubah ya. Hemat energi juga ada. Ya, di sini kita pakai yang jernih, yang di toko. Nah, teman-teman, ini pengaturan gambar ini juga bisa di sini nih. Ada bawahnya nih setelan lanjutan. Dan di sini kita bisa nonaktifkan HDR-nya atau aktifkannya. Jadi kalau kita nonaktifkan, modelnya seperti ini teman-teman. Jadi ini posisi HDR-nya nonaktif ya. Kalau diaktifkan, warnanya lebih keluar. Jadi TV ini sudah support untuk video HDR ya. Terus untuk dari film, oke, ini untuk kualitas gambar kalau di filmnya.
Untuk gerakan LED-nya lumayan cukup bagus. Jadi nggak terlalu ada bulur-bulur ya. Oke, ini dia ketajaman dari gambarnya. Ini udah resolusinya 1080 ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini 1080. Nah, kalau yang video ini kan, ini belum ada HDR-nya di belakangnya. Kalau kita ke pengaturan, teman-teman, dia nggak ada pilihan. Ya, di sini mode terang. Jadi di belakangnya nggak ada tulisan HDR tadi. Ya, berbeda ya. Tuh. Ini kalau videonya yang belum HDR. Oke, lumayan mantap ya kualitas gambarnya. Oke, kalau kita lihat dari sisi kirinya, modelnya seperti ini. Jadi masih tampil ya, warnanya itu masih ada ya, masih kelihatan warnanya. Tuh. Ini model dari depan. Oke, kalau dari sini warnanya itu masih keluar ya. Confirm. Confirm. Clear, go green. On a moving train. Oke, teman-teman, kita sekarang cek sound dari TV-nya. With your smile, like the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm done. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 Safe and sound.
town, from London to Ceylon. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Ceylon. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. My stomach, Mike. I need a ginger ale. Get a ginger ale and nothing else. Oke, teman-teman, untuk mengaktifkan Google Voice-nya, tadi kan remote-nya sudah tersambung dan warna remote-nya udah hijau ya. Nah, teman-teman tinggal tahan tombol mic yang ada di sini. Putar lagu yang terdalam. Jadi tinggal ngomong ya. Jadi kita tahan. Yang terdalam dari Noah dimainkan Ini di dia YouTube. langsung loading. Oke, seperti itu. Oke, teman-teman, kalau TV ini untuk yang PLD 32RG9059 dari Polytron ini juga bisa screen mirroring. Cuman berbeda dengan yang 43 inch yang Google TV-nya, teman-teman. Ya, kalau di Google TV yang 43-nya di sini ada aplikasi namanya screen mirroring. Tapi kalau yang ini dia nggak ada, teman-teman ya. Pas kita install juga dia nggak ada. Nah, untuk screen mirroringnya juga berbeda dengan yang Android. Kalau yang Android kan dia pakai Google Home baru bisa screen mirroring. Tapi kalau yang ini kita nggak usah download aplikasi lagi, teman-teman. Jadi kita tinggal sambung dari WiFi yang sama TV-nya dengan handphone yang ini ya. Jadi nama WiFi-nya atau router WiFi-nya harus sama ya. Nah, kalau di sini yang saya pakai adalah sinar maju 5G ya. Nah, kalau di sini juga sama ya. Jadi harus sama nama WiFi-nya baru bisa screen mirroring. Jadi kalau Google TV dari Polytron ini bisa screen mirroring tapi menggunakan WiFi yang sama. Nah, itu WiFi-nya teman-teman, mau ada internetnya nggak ada internetnya bisa ya. Jadi nggak harus ada internetnya. Kadang-kadang di sini juga bermasalah ya, internet tidak ada, itu juga tetap bisa karena dia hanya butuh
jaringan wireless aja. Ya, ini kita coba. Saya pakai HP Oppo yang 69 ya, 96 ya. Dan di sini ada namanya proyeksi layar. Di sini kita tekan aja. Dan di sini aktifkan lokasi ya. Kita ikutin aja. Mau ditampilkan ke beranda juga TV-nya boleh, bisa ya. Nah, teman-teman, di sini nanti akan muncul daftar-daftar dari TV ya. Ini, jadi di TV-nya kita nggak ada aktifkan apa-apa ya. Jadi cuman nyalakan seperti ini, tapi WiFi yang sama tadi. Nah, di sini teman-teman bisa pilih. Ya. Jadi kalau kita lihat nih namanya nih dari TV-nya ini kelihatan di sini ya, teman-teman. Sistem tentang, nah nama perangkatnya ada TV-nya ini Polytron 2K Google TV. Itu bisa kita ubah juga ya. Jadi namanya. Nah, tadi di sini 2K Google TV. Kita mulaikan aja. Nah, teman-teman di sini sudah muncul ya untuk dari screen mirroring-nya. Oke, kita cobain. Oh ya, habis baterai ya. Oke. Dan coba kita buka YouTube. Nah, ini posisinya seperti ini, teman-teman. Nah, untuk posisi dari videonya nanti akan mengikuti layar handphone. Jadi kalau kita landscape juga, dia akan mengikuti. Ya, seperti ini. Dia akan mengikuti. Ya. Jadi gimana dari layar handphone? Contohnya seperti ini. Dan resolusi yang tampil di sini di TV-nya juga mengikuti resolusi yang tampil di handphone. Nah, ini untuk ukurannya kan ini masih ada sisi yang sebelahnya ini. Teman-teman tinggal tarik aja. Seperti ini, jadi biar full ya. Biar full. Kita atur resolusinya ke 1080. Kalau ini resolusinya 1080, ini masih loading. Nah, oke. Nah, ini teman-teman ya, tampilannya seperti sini. Kalau sudah bisa screen mirroring. Ini kalau wireless, yang namanya wireless teman-teman itu ada delay ya. Ya, ada delay. Nah, kalau misalkan delay banget, teman-teman tinggal restart TV-nya atau nyalakan ulang TV-nya dan nyalakan ulang juga dari handphonenya, karena router WiFi kita kayak WiFi gitu kadang-kadang melemah. Ya, jadi makanya kita harus nyalakan ulang biar refresh lagi. Nah, untuk mematikannya teman-teman tinggal matikan aja WiFi teman-teman ya. Kalau di handphone tinggal matikan aja, atau teman-teman ke beranda juga. Langsung ke tekan beranda di ini, di remote-nya. Itu udah pasti mati ya. Nanti kalau misalkan teman-teman kurang mengerti, nanti teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya. Oke, teman-teman tadi sudah lihat untuk dari kualitas gambar yang terdapat pada TV Polytron PLD 32RG 9059 ini. Dan lumayan untuk dari gambarnya tajam. Cuma untuk dari jenis panelnya teman-teman ini dia pakai yang soft panel ya. Berbeda dengan yang PLD 32AG 5959 yang Android-nya. Terus untuk dari segi suara, kalau untuk suaranya ya normal-normal aja sih. Tapi nggak terlalu unggul ya. Karena si TV Polytron ini yang Google TV-nya atau yang tipe RG ini belum ada Dolby Audio di internalnya. Kalau yang ada Dolby-nya itu adalah yang audio output-nya. Teman-teman bisa lihat di sini untuk audio output-nya. Ada yang otomatis, abaikan, PCM, Dolby Digital Plus, dan Dolby Digital. Jadi hanya ada di output-nya aja. Sedangkan kalau misalkan untuk yang internalnya, dia belum ada. Tapi ada mode suaranya. Mode suaranya seperti kayak surround-nya itu ada. Dan stereo, pilihan stereo juga. Dari downwish-nya ada juga ya. Dari surround sama stereo untuk dari segi suara. Nah, teman-teman, kalau yang TV ini bagus buat game. Karena apa? Karena ada fitur ALLM ya. ALLM ini singkatan dari low latency mode ya. Jadi lebih bagus ke mode game. Jadi teman-teman bisa lihat untuk cara pengaktifannya nanti
tapi harus input dulu HDMI-nya. Kalau nggak input HDMI, teman-teman nggak bisa lihat. Di sini, kalau misalkan belum input HDMI-nya, kalau teman-teman cari di sini di pengaturan foto, dia nggak akan muncul, teman-teman ya. Setelan lanjutan, dia nggak akan muncul ya. Di sini dia yang ada seperti ini. Jadi kita nggak bisa ke mode game. Tapi kalau kita sudah input HDMI-nya, nih kita udah tekan HDMI, ini tampilannya seperti ini, dan kita pilih ke mode foto, itu ada nanti setelannya. Nah, ini ada mode gamenya, bisa kita aktifkan, ALM-nya juga bisa kita aktifkan, dan mode PC-nya juga bisa kita aktifkan. Jadi berbeda ya tampilannya dengan mode PC. Terus dari mode game ini berbeda. Kalau mati ini tampilannya berbeda. Bisa teman-teman perhatikan di sini. Nah, fungsi ALM ini adalah kayak kecepatan transfernya dari HDMI dari player ini ya. Contohnya dari PS5 ke monitor. Jadi kalau misalkan kita nembak itu kayak tembak-tembakan itu, jadi respons ininya pas kita nekan dia langsung jadi transfer namanya gerakannya ya. Jadi itu fungsinya ALM. Jadi kecepatan transmisinya ke layar LED. Jadi kalau misalkan teman-teman main game itu kadang-kadang kita udah tekan di TV-nya belum jalan. Nah, itu contohnya untuk pemakaian dari ALM ini biar lebih cepat. Jadi responnya cepat. Nah, teman-teman, untuk dari mode gamenya teman-teman bisa aktifkan, dan ini nggak bisa diaktifkan dua-duanya, teman-teman. Ini kalau teman-teman pilih ini mode game, jadi ini ALM. Jadi mode PC. Tapi ini bisa digabung ya. Terus kalau kita matikan ini bisa juga digabung. Jadi begitulah untuk dari resolusi gambarnya atau kualitas gambar yang terdapat pada TV Polytron PLD32RG 9059 ini. Oke, saya matikan dulu. Ini soalnya nggak berfungsi ya di sini. Nah, teman-teman, kalau Google TV Polytron ini juga dia pakai OS Android yang terbaru atau yang 11. Teman-teman bisa lihat di sini di sistem tentang dia pakai versi OS Android yang 11. Ya, ada di sini versi OS Android yang 11. Dan TV Polytron ini juga memiliki penyimpanan dan RAM ya. Jadi ada penyimpanan dan RAM-nya juga. Kalau untuk dari segi RAM-nya dia di 1,5 GB, kalau misalkan untuk dari penyimpanannya di 8 GB. Teman, kalau yang ini berbeda dengan yang PLD 43UG5959-nya. Kalau yang PLD 43UG5959-nya atau yang ukuran 43 inch-nya, untuk dari Google TV-nya dia pakai RAM-nya 2 GB, kalau penyimpanannya di 16 GB. Sedangkan kalau yang ini untuk yang 32 dia pakai RAM-nya di 1,5 GB dan penyimpanannya di 8 GB karena ukurannya agak beda. Dan kalau yang 43 itu kan 4K, jadi dia butuh RAM-nya yang agak lumayan kenceng. Oke, teman-teman, kalau misalkan nanti ada pertanyaan mengenai hal lain tentang TV ini, teman-teman bisa nanti tambahkan di kolom komentar. Untuk link pembeliannya juga nanti akan saya taruh di deskripsi video ini. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye!